Anggota KKB rebutan hadiah sayembara. 6 pentolan KKB ketakutan. Kepalanya dihargai 100 juta rupiah. Belakangan ini beberapa pentolan KKB wilayah Kabupaten Puncak dan Intan Jaya dibuat resah. Bagaimana tidak, wajah mereka terpampang jelas di spanduk cukup besar. Salah satunya spanduk yang menempel di pagar Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, dengan tulisan yang cukup mencolok. Mereka adalah orang-orang yang mengganggu keamanan wilayah Ilaga. Bagi masyarakat yang dapat menangkap mereka, maka akan kami berikan hadiah sebesar 100 juta rupiah. Di spanduk besar itu juga terpampang 6 foto pentolan KKB yang merupakan DPO aparat kepolisian. Salah satunya yaitu Numbuk Telenggen, Salinas Walker, Ando Walker, Membilas Walker, Undius Kogoya, dan Jelek Walker. Mereka ketakutan. Para pentolan KKB sadis ini cukup beralasan. Bukan sergapan dari pihak aparat keamanan yang dikhawatirkan karena mereka sudah berada di tempat aman dan tersembunyi. Pengkhianatan dari anggota KKB sendiri yang membuat mereka gak karuan. Apapun bisa terjadi. Dengan iming-iming hadiah menggiurkan 100 juta rupiah. Para DPO ini merasa nyawanya kian terancam. Kawan dan saudara bisa jadi lawan demi mendapatkan uang ratusan juta rupiah. Dan sudah bukan rahasia lagi, para anggota KKB mayoritas adalah pengangguran. Mereka akan sangat nekat melakukan sesuatu demi mendapat apa yang mereka inginkan. Dan dimungkinkan para anggota KKB ini, baik kelompok maupun perorangan, dengan cara sembunyi-sembunyi akan mencari cara untuk memenangkan sayembara ratusan juta rupiah. Tak hanya uang ratusan juta rupiah, masih ada yang tak kalah menggiurkan yang ditawarkan oleh Bupati Puncak, Willem Wandik. Bupati Puncak secara terbuka menyampaikan ajakan kepada kelompok KKB untuk kembali ke pangkuan NKRI. Saya minta untuk serahkan senjata, datang ke saya. Nanti saya berikan pekerjaan demi nama bangsa Indonesia dan tanah ini Papua. Saya berjanji akan ampuni kalian. Mari kembali ke pangkuan NKRI. Hidup damai dan hidup berdampingan, ujar Willem Wandik. Menurut Willem Wandik, mengajak mereka kembali ke NKRI dan memberikan pekerjaan yang layak adalah solusi yang tepat. Ini baru solusi. Ketika mereka sudah kembali, maka semua akan berjalan lancar. Pembangunan pendidikan, pelayanan kesehatan akan terus maju, ujar Willem Wandik. Bupati Willem Wandik juga berdoa kepada Tuhan agar senantiasa melindungi penduduknya. Anak buah OPM gembar-gembor siap perang. Pemimpin KKB Papua justru ngaku takut lawan dengan TNI. Melansir dari serambinews.com, petinggi OPM yang tak paham situasi langsung di Papua getol berani perang lawan TNI. Pemimpin KKB Papua justru ngaku takut perang lawan TNI. Perbedaan pendapat diungkapkan oleh dua petinggi kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua soal melawan TNI. Bahkan hal ini menjadi sorotan banyak pihak lantaran pendapat keduanya saling berseberangan. Meski baru-baru ini KKB Papua membentuk pasukan tandingan untuk melawan pasukan setan TNI AD yang dijuluki sebagai pasukan surgawi. Tetapi hal itu hanya dianggap lelucon bagi salah satu petinggi KKB Papua sendiri. Bahkan ia mengakui KKB Papua bisa langsung kalah bila TNI serius memerangi kelompok mereka. Ia pun tak memungkiri kehancuran KKB Papua bahkan bisa dalam sekejap ketika TNI menggunakan beberapa senjata mematikan ini. Hal itu diungkapkan oleh salah satu petinggi KKB Papua, Egyanus Kogoya, yang berbanding terbalik dengan ungkapan salah satu petinggi TPNPB OPM, Sebi Sambom, yang gembar-gembor berani lawan TNI. Bahkan Egyanus Kogoya mengisyaratkan bakal langsung menyerah apabila TNI mengeluarkan senjata pamungkasnya. Ya, aksi teror yang dilakukan KKB Papua kian menjadi-jadi setelah dinyatakan sebagai teroris oleh pemerintah. Tak hanya melakukan teror kepada aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, namun kelompok teroris juga meneror warga sipil di tanah Papua. Dan salah satu KKB Papua aktif hingga saat ini, yakni KKB yang dipimpin Egyanus Kogoya. Diperkirakan anggota kelompok Egyanus Kogoya sekitar 50 orang, dengan masing-masing memegang senjata militer yang cukup canggih.
Walau begitu, siapa sangka bahwa sebenarnya Egyanus Kogoya begitu takut jika berperang dengan TNI Polri. Hal itu pernah disampaikan Egyanus Kogoya dalam akun Facebook TPNPB. Dilansir dari gridhot.id. Dalam unggahan itu, pihak Egyanus Kogoya mengaku tidak mau berperang dengan TNI jika mereka memakai helikopter dan bom. Unggahan tersebut jelas berbanding terbalik dengan pernyataan siap berperang dengan TNI. Selama ini, KKB hanya tahu TNI menggunakan helikopter Bell 412 dan Mi-17 di Papua. Memang kedua jenis alutsista itu merupakan jenis angkut. Namun sebenarnya TNI memiliki beragam senjata mematikan. Bahkan alutsista TNI paling mutakhir sama sekali belum pernah diterjunkan untuk menumpas OPM. Misalnya TNI mempunyai Skadron 31 garis miring serbu penerbat yang bersarang di Semarang. Dan isian Skadron 31 garis miring serbu ini beragam, mulai helikopter Mi-17, Bell UH-1, Iroquois, Mi-35, Hin-E, dan AH-64 Apache. Dua nama terakhir inilah yang menjadi momok menakutkan bagi Egyanus Kogoya dan prajurit KKB lainnya. Perlu Anda tahu, kemampuan AH-64 Apache ini sangat mengerikan. Dilansir dari Boeing AH-64 Apache yang dimiliki Indonesia adalah varian paling canggih, yakni Guardian. Jika pilot mengaktifkan Helm Head Mounted Display atau HMD, maka moncong senapan mesin akan mengunci sasaran. Jadi sasaran tidak akan bisa lepas. Sementara AGM-114 Hellfire yang bisa meluluh lantahkan kendaraan lapis baja dalam sekejap. Lalu Mi-35 malah dijuluki tank terbang atau Sea Monster asal Rusia. Alasannya karena Mi-35 kebal akan tembakan senapan mesin, layaknya kepunyaan kombatan OPM. Belum lagi AH-64 Apache dan Mi-35 sama-sama terbang, melacak dan menembak sasaran dalam cuaca apapun, siang maupun malam. Sementara senjata ketiga yang begitu ditakuti oleh Egyanus Kogoya dan KKB adalah pesawat Embraer 314 Super Tucano buatan Brazil. Alasannya karena pesawat ini memanglah pesawat yang bisa menumpas konflik intensitas rendah macam gerakan separatis. Bahkan Super Tucano dapat menggotong muatan berupa bom MK-81 garis miring MK-82, bom bakar, roket dan rudal darat ke udara. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.